segmen satu kali ini Pak Anies. Pak Anies akan diberi pertanyaan tentang isu-isu yang relevan dengan keadaan Gorontalo dan isu-isu nasional yang relevan sekarang. Dan Pak Anies punya waktu 2 menit untuk menjawab, dimulai dari Bapak berbicara. Udah semalam dikasih menit, baru dikasih menit lagi. Ya, nggak apa-apa, biar efisien. Oke, kita langsung aja Pak Anies ke pertanyaan Dan pertama. biar nggak bisa bilang bahwa nggak cukup waktunya. Kita langsung mulai ke pertanyaan pertama Pak Anies. Siap. Selamat datang di Gorontalo Pak Anies. Bapak ini capres pertama yang datang ke tanah Gorontalo. Ini tentunya membuat bangga masyarakat Gorontalo. Sekaligus bertanya-tanya, pemilih di Gorontalo ini kan jumlahnya tak banyak Pak Anies. Jaraknya juga jauh. Apa alasan Bapak jauh-jauh datang ke Gorontalo? Ketika datang dan bertemu dengan rakyat Indonesia, maka itu bukan soal jumlah, tapi soal bagaimana kita berjuang bersama untuk Indonesia lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bukan soal jumlahnya, dan Gorontalo ini kami datang khusus karena di sini terkenal dengan produk pertaniannya. Bagaimana Gorontalo punya potensi yang sangat besar. Kita tahu ada jagung, ada coklat, ada kelapa, dan singkong. Dan singkongnya di sini berhasil. Singkongnya berhasil. Iya, tidak perlu pakai food estate di sini. Petani-petani membangun singkong dan berhasil. Jadi kalau gitu kita melihat ini contoh. Ketika alokasi anggaran diberikan untuk petani, melalui pupuknya, melalui dukungan-dukungan yang lain, itu jauh lebih optimal daripada kita membangun sebuah food estate. Dan Gorontalo, kami datang, kami berharap bisa membawa pesan dari Gorontalo untuk seluruh Indonesia. Tidak perlu food estate, tapi biarkan para petani didukung dan mereka akan bisa berproduksi yang baik untuk kebutuhan kita. Dan alhamdulillah panennya berhasil. Nah, kalau gagal baru omon-omon, ya kan? Nah, kalau berhasil nggak perlu omon-omon. Okay. Ya, udah cukup. 2 menit cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan tak pernah kenal lelah berkeliling seluruh Indonesia. Malam harinya debat di Jakarta, paginya tiba di Gorontalo, sekarang berada di Sulawesi hari Selasa ini. Ada yang menarik ketika Anies berada di Gorontalo kemarin di saat acara Desa Anies berlangsung. Anies waktu itu didesak oleh peserta Desa Anies untuk menjelaskan bagaimana pendapat dia tentang pertanian di Gorontalo. Anies langsung mengatakan bahwa keberhasilan pertanian oleh warga masyarakat Gorontalo perlu disebarluaskan ke seluruh wilayah Indonesia. Sebab ini memang telah terbukti bahwa tanpa program food estate, warga masyarakat Gorontalo berhasil dengan pertanian jagungnya. Dan itu sudah terkenal. Tidak saja terkenalnya di Indonesia, tapi juga terkenal ke belahan dunia sana. Tapi satu hal yang menarik, Anies mengatakan ini bukan karena food estate. Jadi kalau gagal, omon-omon. Tetapi kalau berhasil seperti yang terjadi di Gorontalo ini tidak omon-omon nggak? Tapi kalau gagal seperti Prostate, omon-omon. Kita tentu ingat omon-omon. Omon-omon itu kata yang disampaikan oleh Prabowo Subianto ketika dia berdebat dengan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo
di Jakarta dalam debat Capres putaran ketiga minggu malam lalu. Sahabat BN, jadi kata omon-omon ini nampaknya menarik. Entah mengalahkan Gemoy. Sahabat BN, artinya apa sahabat? Program food estate tidak akan dilanjutkan oleh Anies Caimin jika dia nanti diberi amanah oleh rakyat untuk memimpin bangsa dan negara Indonesia ini 5 tahun ke depan. Sebab kalau food estate itu sama dengan proyek, diproyekkan pertaniannya, dananya yang sekian triliun itu diberikan dalam bentuk proyek. Tetapi kalau program kontrak farming yang diprogramkan Anies Baswedan, itu rakyat yang diberi modal, rakyat yang diberi bimbingan, rakyat yang diberi bekal, rakyat yang diberi pupuk subsidi yang murah, yang dijamin keberadaan pupuk ada terus, sehingga rakyat bisa berkembang. Sehingga uang rakyat yang ada di APBN itu, uang rakyat yang dikumpulkan melalui pajak oleh pemerintah itu diberikan lagi kepada rakyat, dikembalikan lagi kepada rakyat melalui pertanian, sehingga rakyat tidak sibuk-sibuk lagi seperti sekarang ini. Susah cari pupuk subsidi tidak ada, dibeli mahal pula. Ini Anies Caimin tidak akan membiarkan rakyat kekurangan pupuk, tidak akan membiarkan rakyat membeli pupuk dengan harga mahal. Sebab ini subsidi seperti yang telah dilakukan Anies di Jakarta. Subsidi air, ya airnya murah, ya airnya ada. Sahabat BN. Dan ketika Anies memberikan dana rakyat APBD DKI Jakarta, sebagiannya untuk kepentingan rakyat yang perlu kian kemari bepergian di Jakarta dengan gratis, ya Jetlingko namanya, angkot Jetlingko bagi rakyat di Jakarta gratis kemana saya pergi. Demikian pula dengan pupuk nanti, sehingga keberhasilan yang telah didapatkan oleh petani di Gorontalo tanpa food estate ini perlu didorong ke Anies Baswedan, perlu dibiayai, dimodali oleh negara. Sahabat BN, kembali lagi, di sini yang heboh adalah omon-omon. Waduh, ini di Gorontalo, di desa Anies, heboh omon-omon ini. Itu saja sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.